Selamat datang di podcast Suara Budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Salam budaya. Nah, Sobat Budaya, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Pak Herianto, MIM PhD, adalah Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang mewakili program studi untuk berbagi seputar program studi, keunikan program studi, info menarik, dan juga berbagai macam hal seputar program studi ilmu perpustakaan dan juga informasi gitu. Nah, tidak perlu lama-lama, kita sapa beliau sekarang karena sudah di depan kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Eko. Sebelumnya selamat ulang tahun yang ke-20 untuk program studi ilmu perpustakaan dan juga informasi. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Semangat. Selalu semangat. Ya. Kita ya, Pak. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya. Jadi program studi ilmu perpustakaan ini sudah 20 tahun, teman-teman. Sudah 20 tahun berdiri dan sudah menelurkan berbagai macam pustakawan yang bahkan mungkin kalau Sani sudah punya anak begitu, anaknya juga akan diarahkan untuk masuk ke program studi ilmu perpustakaan begitu. Jadi bicara soal program studi ilmu perpustakaan dan juga informasi begitu. Nah, itu sejarahnya bagaimana itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Eko. Kami prodi ini berdiri itu tahun 2005 ya sekarang dulu itu ya. 2005 itu karena pada waktu itu memang ada banyak kebutuhan untuk tenaga profesional pustakawan, baik di lingkungan Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Nah, sementara di Jawa Tengah sangat terbatas. Jadi kemudian Bapak Ibu pendiri dulu berinisiatif untuk mendirikan sebuah program studi S1 ilmu perpustakaan, di mana memang tujuannya untuk menyiapkan tenaga yang kompeten dan profesional untuk mengelola perpustakaan. Tujuan pertama kali berdiri dulu seperti itu. Ya. Jadi tujuannya sangat mulia sekali ya, Pak ya, untuk adanya pustakawan. Lalu kenapa, Pak, ada nama informasi di program studi ilmu perpustakaan dan informasi begitu, Pak? Ya, pertanyaannya bagus. Dulu pertama kali berdiri adalah ilmu perpustakaan karena tujuannya memang spesifik di manajemen perpustakaan. Tetapi seiring dengan waktu dan perubahan perilaku informasi masyarakat, perubahan teknologi dari digital ke media sosial dan lain sebagainya, sehingga cakupan kita tidak cukup hanya membahas apa yang ada di library science itu sendiri, karena ilmu perpustakaan itu juga interdisipliner dengan bidang studi yang lain, khususnya di ilmu informasi. Sehingga kalau kami melihat lesson plan, pembelajaran, materi yang dibahas di kelas, itu tidak hanya menyentuh ilmu perpustakaan. Kalau bicara tentang literasi informasi, bicara tentang pendidikan juga, kalau bicara tentang perilaku informasi, bicara tentang psikologis orang gitu. Nah, bicara tentang sistem informasi juga bicara tentang information science. Jadi akhirnya kami melihat tren juga yang ada di luar Indonesia, sekarang namanya juga Library and Information Science, dan kami melihat apa yang kami diskusikan, apa yang kami bahas, apa yang kami ajarkan di kelas itu mengcover dua hal itu, Library and Information Science. Jadi itu mengapa latar belakang sekarang ada kata-kata informasi. Kenapa ada kata-kata informasi begitu, Pak? Ya. Makin menarik ini, Pak, diskusi kita. Nah, biasanya kan di Indonesia itu ada banyak program studi ilmu perpustakaan begitu, Pak. Nah, apa sih, Pak, kekhasannya dari program studi ilmu perpustakaan kita di Universitas Diponegoro dibandingkan dengan program studi ilmu perpustakaan yang lain? Begitu, ya, Pak? Betul. Ada banyak dan makin banyak ini prodi ilmu perpustakaan. Betul. Tapi memang setiap prodi itu memiliki keunikan yang membedakan di antara prodi di kampus-kampus lain. Keunikannya itu terutama terlihat dari mana mereka bernaung gitu. Kebetulan di ilmu perpustakaan dan informasi ini ada di bawah Fakultas Ilmu Budaya gitu. Oleh karena itu
yang menjadi pembeda di kami penelitian kami, pengajaran kami, bahasan materi kami banyak di preservasi budaya. Jadi kami ingin, jadi selain kami membahas tentang sistem informasi, manajemen informasi, kemudian juga tentang manajemen perpustakaan dan segala macamnya, harus ada kontribusi ke nama dari Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri gitu. Nah, makanya kami ada budaya dokumentasi, ada dokumentasi budaya lokal gitu. Kami fokus di yang membedakan adalah di preservasi budaya itu dengan memanfaatkan teknologi informasi, bagaimana budaya lokal itu tetap terjaga, terpreservasi. Nah, kemarin kami berkolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Malaysia yang datang seminggu kemarin itu. Kami ingin memanfaatkan teknologi metaverse, ya, virtual reality, untuk mengangkat kembali cerita tentang perjalanan Ratu Kalinyamat itu. Nah itu nanti tidak hanya bisa dinikmati secara audiovisual, tapi juga bisa dinikmati lewat dunia virtual, lewat teknologi metaverse. Nah itu contoh yang menjadi keunikan di kita di FIB begitu. Nah kalau begitu Pak, biasanya kalau saya seperti itu kan ada mata kuliah atau peminatan yang menunjang seperti itu Pak. Nah, di program studi ilmu perpustakaan dan informasi Undip ini, itu peminat mata kuliahnya ada nggak Pak? Ada. Gitu. Kalau yang teknologi informasinya, kita ada mata kuliah pengantar teknologi informasi, kemudian aplikasi teknologi informasi, kemudian mata kuliah sekarang namanya multimedia, terus kemas ulang informasi, kemudian manajemen warisan budaya. Wah, menarik itu Pak. Gitu. Itu. Terus, nah itu kan sesuatu yang perlu untuk dipreservasi, terus didokumentasikan, gitu ya. Nah, ada mata kuliah dokumentasi budaya lokal. Dan sesuatu itu perlu juga untuk diketahui sama mahasiswa supaya menjadi concern juga. Maka ada namanya budaya dokumentasi. Ya, bagaimana supaya pendokumentasan itu ya menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Budaya dokumentasi namanya. Sangat-sangat selaras dengan Fakultas Ilmu Budaya, Pak ya. Iya, semoga ya. Jadi mata kuliahnya udah unik-unik. Nah, soal dosennya nih, Pak. Jadi kan dosen itu kan memiliki kepakaran biasanya itu, Pak, di berbagai program studi. Nah, kalau untuk di ilmu perpustakaan sendiri itu apa saja Pak kepakaran dosen-dosen yang ada di program studi? Ya, sebagian besar dosen di prodi itu memiliki latar belakang keilmuannya adalah memang dari ilmu perpustakaan dan informasi. Ada satu dosen yang dari computer science, ada yang beliau dari sarjana ilmu karawitan. Beliau mengajar tentang budaya di sini, tentang budaya. Terus ada juga yang dari filsafat, gitu. Nah, berangkat dari situ, meskipun dari background keilmuannya adalah dari ilmu perpustakaan dan lain sebagainya, tetapi riset interestnya dan kepakarannya berbeda. Ada yang di digital humanisme. Kalau saya sendiri di sistem informasi open access dan literasi informasi, gitu. Kemudian ada yang di manajemen koleksi, gitu. Terus ada yang Bu Lydia itu ada yang benar-benar di ilmu dokumentasi. Juga Bu Dani ada yang di manajemen masyarakat virtual, juga ada. Dokter baru kami Pak Putut dan Bu Yuli itu, kalau Pak Putut dulu S3-nya di fokusnya di ilmu sosial gitu. Jadi bicara tentang sosial budaya, orang terkait dengan interaksinya dengan informasi begitu. Jadi bervariasi, sangat variatif sekali begitu Pak. Nah, kan mata kuliahnya sudah unik-unik, dosennya sudah sangat-sangat variatif sekali kepakarannya begitu. Nah, untuk kedepannya program studi ilmu perpustakaan itu mau inovasi seputar apa lagi tuh Pak? Setelah banyak sekali dosen dan juga mata kuliah yang unik-unik begitu. Baik, kita ingin prodi itu memiliki visi tentang bagaimana kekayaan heritage, kekayaan dan warisan budaya kita itu
satu itu tertransformasi dengan baik, gitu. Baik dan bisa diakses dengan mudah gitu. Bukan hanya mudah tapi juga menarik gitu. Kalau hanya tersimpan dan terdiseminasi itu banyak wadah seperti di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dikemas dengan baik sehingga itu menarik bagi segala usia. Itu satu itu. Nah, mungkin metaverse, virtual reality itu adalah mungkin dunia generasi Z yang sekarang. Nah, itu begitu. Dan kemudian juga yang juga menjadi concern di kami adalah bagaimana supaya satu mahasiswa kita itu literate dan kemudian bisa mengedukasi lingkungan sekitar bahwa being literate itu penting. Nah, gitu. Apalagi mereka sudah ada dalam arus informasi yang mungkin memang ya tidak bisa dibendung, selalu ada, jadi konsumsi sehari-hari itu. Nah, maka menjadi literate itu penting, dan kita ada mata kuliah literasi informasi, ada literasi digital dan lain sebagainya itu. Nyambungnya ke sana. Nyambungnya banyak sekali itu Pak ya. Iya. Udah bisa kita katakan program studi ilmu perpustakaan di Undip ini sangat menarik gitu Pak. Nah, buat teman-teman yang pingin daftar program studi ilmu perpustakaan dan informasi begitu, karena setelah mendengar podcast ini mungkin wah ternyata ini loh jalan keilmuan yang ingin saya ambil begitu, atau pingin kuliah di sini, atau saking penasarannya gitu. Gimana sih Pak kiat-kiat biar siswa-siswa SMA atau SMK gitu itu bisa kuliah di Ilpus seperti itu gitu Pak? Prodi ilmu perpustakaan dan informasi ini sangat terbuka dari berbagai macam background waktu SMA ya. Iya betul Pak. Tidak ada kekhususan gitu. Cuman mungkin kalau misalnya bagi teman-teman SMA yang ingin masuk ke prodi ilmu perpustakaan, bagi yang memiliki ketertarikan di dunia digital, manajemen informasi, kemudian virtual reality, khususnya untuk yang mencakup aspek budaya dan teknologi, maka kami sangat welcome. Kalau sudah punya interest di bidang itu, insya Allah nanti kedepannya setelah masuk itu bisa mudah untuk berkembang ya Pak? Iya betul. Untuk berkembang, untuk belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu di program studi ya Pak? Iya betul. Dan bisa dikatakan prodi ilmu perpustakaan kombinasi antara ilmu sains dan juga ilmu sosial begitu kan Pak? Iya. Sangat terbuka untuk semua semua siswa baik sekolah yang sains, yang sosial, bahkan yang teknologi maupun yang budaya seperti itu, atau sastra begitu ya Pak ya. Iya. Betul. Nah, untuk penutup nih Pak, karena kita sudah diskusi panjang lebar segala macam gitu. Kadang-kadang juga ada yang nonton juga teman-teman dari yang sudah berkuliah begitu Pak. Nah, buat yang lagi berkuliah, saran buat teman-teman yang sedang berkuliah di ilmu perpustakaan Undip, ataupun yang dari luar mungkin, kalau seandainya penasaran mungkin mau join ke ilmu perpustakaan Undip begitu, itu bagaimana tuh Pak? Bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh sedang menempuh studinya, tetap disiplin dengan tujuan semula untuk kuliah di sini. Saya melihat akan banyak challenge gitu ya yang dihadapi, banyak distraction juga, terutama itu masih semester akhir karena di kita setelah seminar proposal dan sedang mengerjakan penelitian itu distraction-nya banyak sekali gitu. Terutama hal-hal yang berbau internal gitu ya, misalnya putus pacar gitu. Nah, kadang seperti itu tuh yang bikin begitu. Tapi kalau kita selalu mengingat bahwa tujuan semula kita harus menyelesaikan studi supaya bisa melanjutkan perjalanan ke depan. Nah, insya Allah itu akan bisa kembali istiqomah kembali gitu. Jadi tetap semangat dan selalu fokus dan disiplin dengan apa yang kita kerjakan. Kita bisa itu karena terbiasa sebenarnya, tapi ketika kita sudah meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita, memulainya kembali itu biasanya lebih struggle kita. Gitu. Jadi kuncinya adalah tetap semangat dan juga fokus gitu ya Pak ya. Iya, betul. Fokus untuk teman-teman yang sudah berkuliah gitu, untuk cepat-cepat
terjun ke dunia yang lebih lebih banyak bekerjanya dibandingkan dengan Beberapa keilmuan. mahasiswa kami itu malah sudah bekerja di beberapa perpustakaan, baik perguruan tinggi ataupun di institusi. Nah, itu satu itu kabar yang menyenangkan bagi kami di Prodi ya, loh, mereka sudah terserap gitu, sudah mengimplementasikan kompetensinya gitu. Tapi satu sisi memang akhirnya challenge-nya adalah bagaimana menyeimbangkan dua hal tadi. Memang challenge juga, satu challenge juga ketika mereka sudah bekerja dan harus masih tetap menyelesaikan. Nah, jadi menurut saya time management ya, manajemen waktu itu juga menjadi krusial untuk teman-teman mahasiswa. Kalau untuk kebutuhan informasi, pembelajaran atau bimbingan dosen, saya pikir itu di Prodi siap semua. Sangat terbuka ya, Pak. Iya. Tadi ketika saya masuk ke Prodi aja langsung disambut begitu. Ada beberapa mahasiswa yang bahkan angkatan 22 ya, Pak ya. Berarti masih semester 7 sudah mulai pengajuan untuk bimbingan begitu. Sangat-sangat semangat sekali begitu ya. Jadi buat teman-teman yang berkuliah di Prodi Ilpus ya, tolong semangat, lebih semangat lagi begitu. Oke, udah cukup banyak diskusi seputar program studi, seputar inovasi dan segala macamnya. Jadi terima kasih banyak Pak sudah di podcast kita kali ini, dan tidak terasa sudah lumayan lama ya kita berbincang. Sangat-sangat insightful seperti itu. Dari dari Pak Heri dan juga buat teman-teman sekalian yang mendengarkan seperti itu. Nah, tidak hanya pembahasan tentang prodi saja, tapi juga kita bisa tahu ada dosen-dosen yang keren-keren kepakarannya, lalu ada juga mata kuliah yang unik-unik, menarik sekali tentunya untuk dipelajari begitu. Jadi silahkan teman-teman untuk berdiskusi kembali dengan, kalau seandainya sudah berkuliah, ke dosen-dosen yang ada di program studi ilmu perpustakaan. Kalau seandainya belum bergabung dan ingin bergabung di program studi, silahkan cari-cari informasi, karena ya program studi ilmu perpustakaan dan juga informasi itu sangat-sangat terbuka sekali gitu ya Pak ya. Boleh ada tambahan sedikit? Oh monggo silahkan. Ya, karena mungkin label atau kata perpustakaan itu sering membuat orang misleading gitu ya. Betul Pak. Kalau perpustakaannya sebagai gedung, ruangan mungkin iya seperti yang banyak sudah sering kita lihat gitu ya. Tapi ketika berbicara tentang library science, ilmu perpustakaan, maka yang dipelajari banyak, mulai dari misalnya information retrieval, mencari informasi yang relevan itu bagaimana sebenarnya. Ada mata kuliah itu. Terus juga ada mata kuliah namanya user education, itu pendidikan ke pengguna informasi ke masyarakat itu. Terus juga ada yang tadi saya bilang mata kuliah manajemen masyarakat virtual. Itu kita menggunakan konsep information behavior, bahwa setiap orang itu kan punya perilaku yang berbeda saat berinteraksi dengan informasi. Nah, itu dipelajari di ilmu perpustakaan. Jadi bukan hanya mungkin tentang buku, buku itu adalah sebuah penuh misteri, kekayaan yang harus kita ungkap di buku itu. Tapi kita juga memanage itu ya, manajemen itu, dan selain hanya bentuknya, tapi juga kontennya, subjeknya. Kita bicara tentang informasi yang terkandung di sana, bicara tentang metadata, supaya bisa diakses, disimpan dengan baik. Nah, dan juga perilaku orang yang menggunakan dan penyebarannya. Kira-kira begitu. Mata kuliah yang baru juga ada namanya scholarly communication. Nah, itu kalau bicara bisa lebih panjang kali lebar lagi itu. Oh iya, mungkin di lain waktu gitu. Ya oke, baik pendengar sekalian, karena sudah panjang lebar kita diskusi dengan Pak Heri begitu. Jadi sampai di sini episode kita kali ini seputar program studi ilmu perpustakaan dan informasi tentu saja di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk terus dapat wawasan seputar budaya kita, informasi juga, dan berbagai macam hal itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam budaya.